Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kali ini saya sedang berada di Kabupaten Bondowoso, tepatnya di depan pabrik gula Prajekan. Dari depan sini kita bisa lihat ya, di sebelah sana terdapat sebuah cerobong asap pabrik gula Prajekan. Itu ya yang menjulang tinggi yang berwarna merah putih. Itulah salah satu cerobong asap pabrik gula Prajekan. Produksi gula di Indonesia memiliki sejarah panjang. Bahkan Indonesia pernah menjadi produsen gula terbesar di dunia. Di sana ada bekas mesin, entah untuk apa itu dulunya. Pabrik gula Prajekan ini tepat berada di pinggir jalan raya Situbondo. Sebenarnya di sini dulu banyak sekali jalur rel lorinya sebagai angkutan andalannya. Ini ya masih terlihat di sini bekas relnya. Dahulu tebu-tebu dari perkebunan diangkut menggunakan kereta lori ke pabrik gula Prajekan. Terlihat rel ini menyeberang jalan raya Situbondo, lalu mengarah ke sana atau mengikuti jalan raya ini. Jawa Timur merupakan provinsi yang begitu banyak memiliki pabrik gula, khususnya daerah Tapal Kuda, salah satunya pabrik gula Prajekan ini. Kabupaten-kabupaten yang terletak di area Tapal Kuda antara lain Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Situbondo. Oke sobat, sore ini saya sedang berkunjung ke timur Pulau Jawa, yaitu kota Bondowoso, di mana di daerah ini terdapat jalur kereta api nonaktif dari percabangan Kalisat menuju ke Panarukan. Dan di video sebelumnya, saya juga sudah mengunjungi eks stasiun Prajekan yang letaknya tidak terlalu jauh dari pabrik gula Prajekan ini. Saat ini pabrik gula Prajekan masih beroperasi dan masih menggunakan kereta tebu atau lori untuk mengangkut molase atau tetes tebu dari pabrik gula ke tempat penampungannya. Tetapi saat ini, untuk mengangkut tebu-tebu dari perkebunan-perkebunan yang berada di wilayah Kabupaten Bondowoso dan sekitarnya, sudah tidak menggunakan kereta lori lagi, karena sudah diganti dengan menggunakan truk. Nanti saya akan tunjukkan tempat penampungan molase atau tetes tebu pabrik gula Prajekan ini, yang sudah ada sejak zaman Hindia Belanda dan saat ini masih digunakan. Penasaran seperti apakah kondisinya saat ini? Simak terus ya videonya sampai selesai. Dari sini kita bisa melihat di seberang sana terdapat halte dengan tulisan pabrik gula Prajekan dengan ejaan lama. Pabrik gula Prajekan ini didirikan pada tahun 1883 oleh perusahaan Belanda yang bernama NF Kulturmit Prajekan. Nah, saat awal didirikan, luas pabrik gula ini sekitar 950 hektar dengan kapasitas giling 650 ton per hari. Siapa yang tidak pernah lewat dan bertemu dengan gedung megah yang memproduksi manisnya gula Bondowoso yang berlokasi di Jalan Raya Situbondo. Jika kalian lewat jalan raya ini, pasti akan melihat bangunan besar peninggalan Belanda. Itulah pabrik gula Prajekan. Pabrik gula Prajekan terletak di Kecamatan Prajekan atau sekitar 22 km sebelah utara kota Bondowoso. Munculnya industri gula di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan perkebunan tebu pada masa kolonial. Pertanian perkebunan pertama kali dikembangkan di Jawa. Setelah tahun 1862, model pertanian yang sama juga mulai dikembangkan di luar Pulau Jawa. Tetapi di wilayah luar Pulau Jawa, pertanian perkebunan membutuhkan beberapa dekade untuk benar-benar berkembang. Jika kalian ingin ke sini cukup mudah karena lokasi pabrik gula ini berada tepat di pinggir jalan raya yang menghubungkan antara Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo. Nah, disinilah lokasi keluar masuknya kereta lori pengangkut molase atau tetes tebu ketika musim giling tebu. Jadi relnya menyeberangi jalan raya ini.
Nah, di sini terlihat jelas ya, relnya berbelok dan menyeberangi jalan raya Situbondo. Tetes tebu dari pabrik gula Prajekan dibawa ke sana, terus lurus kurang lebih sekitar 1 km. Nanti relnya akan berbelok ke kanan kembali menyeberangi jalan raya ini untuk menuju ke penampungan tetes tebu atau molase. Di sini ada wesel bandulnya. Pabriknya di seberang sana dan relnya di sini. Relnya ada yang lurus dan ada yang berbelok ke kiri. Yang lurus itu mengarah ke penampungan tetes tebu. Sedangkan yang berbelok ke kiri, ini dulunya untuk menampung kereta pengangkut tebu. Tetapi sayangnya kini kereta pengangkut tebu dari perkebunan sudah tidak aktif dan diganti dengan truk. Nah, rel yang di depan truk ini lurus ke sana, ini relnya masih aktif. Dipergunakan untuk melintas kereta lori pengangkut tetes tebu. Sedangkan yang di sebelah kiri ini, relnya kemungkinan sudah tidak dipergunakan lagi. Di sini terlihat jelas ya, banyak sekali jalur rel lorinya. Jadi disinilah dahulu tempat parkir kereta lori pengangkut tebu pabrik gula Prajekan. Sekarang kereta lorinya satu pun tidak terlihat. Mungkin disimpan di dalam area pabrik gula Prajekan atau berada di depo lokomotifnya. Relnya masih ada, tetapi hanya tertutup rumput saja. Jadi tidak terlihat jelas. Walaupun sudah tidak aktif, tetapi rel ini masih bisa kita lihat dan tidak dibongkar. Rel inilah saksi bisu kejayaan lori pengangkut tebu pada masanya, yang sekarang sudah tergantikan peranannya dengan roda karet, yaitu truk. Jadi dari pabrik gula sana, relnya di sini bercabang. Ada yang lurus dan ada yang berbelok ke sini. Inilah penampakan rel lori pengangkut tebu yang berada di pinggir jalan raya Situbondo atau seberang pabrik gula Prajekan. Jika musim giling tebu, di sini sering lalu lalang kereta lori melintas di jalan raya ini untuk mengangkut tetes tebu. Pabrik gula Prajekan yang didirikan sejak tahun 1883 silam peninggalan kolonial Belanda ini hingga kini masih aktif memproduksi gula berkualitas dari petani tebu Bondowoso. Dari sini kita juga bisa melihat cerobong asap yang menjulang tinggi, sebagai lambang kejayaan pabrik gula Prajekan pada masa itu. Inilah salah satu cerobong asap pabrik gula Prajekan yang masih berdiri kokoh hingga kini. Nah, setelah saya berjalan sekitar 1 km dari pabrik gula Prajekan, di sebelah sana, di sini relnya akan menyeberang jalan raya ini untuk menuju ke sana atau ke tempat penampungan tetes tebu. Di sini juga ada palang pintu pelintasannya. Jadi relnya dari pabrik gula Prajekan menyeberang jalan raya, lalu di sini akan menyeberang kembali untuk menuju ke tempat penampungan tetes tebu pabrik gula Prajekan. Oke sobat, nanti saya akan ke sana untuk melihat penampungan besar tetes tebu pabrik gula Prajekan. Seperti apakah bentuknya? Ikuti terus penelusuran saya kali ini. Saya akan menyeberangi jalan ini mengikuti rel kereta lori. Rel lori ini sebenarnya masih aktif, tetapi di sini relnya tertutup rumput. Karena rel ini hanya dipergunakan ketika musim giling tebu. Sayangnya saat ini saya datang ke sini tidak tepat musim giling tebu. Jadi di sini tidak ada aktivitas kereta lori yang mengangkut tetes tebu ke lokasi ini. Inilah pintu gerbang menuju ke penampungan tetes tebu atau tong besar berkapasitas 7.000 ton dari pabrik gula Prajekan, yang lokasinya lumayan jauh dari pabrik gulanya. Selain untuk menampung tetes tebu, di area ini biasanya juga untuk menampung tebu dari kebun yang kemudian akan diangkut atau digiling ke pabrik gula Prajekan. Biasanya di sini terlihat banyak sekali
truk-truk yang menunggu giliran pembongkaran muatan tebu ketika musim giling tebu di pabrik gula Prajekan. Truk-truk pengangkut tebu itu berasal dari berbagai kecamatan yang berada di Kabupaten Bondowoso. Bahkan ada pula yang berasal dari beberapa kabupaten di sekitarnya, seperti Jember dan Situbondo. Sayangnya saat ini tidak musim giling tebu, jadi di sini tidak ada kegiatan bongkar muat tebu di pabrik gula Prajekan. Area penampungan tetes tebu pabrik gula Prajekan ini sangat luas, sehingga bisa menampung puluhan truk-truk pengangkut tebu di lokasi ini. Inilah 2 tong raksasa peninggalan Belanda yang sudah ada sejak tahun 1883 silam. Dan hingga kini, kedua tong besar yang masing-masing berkapasitas 7.000 ton masih digunakan untuk menampung tetes tebu atau molase dari pabrik gula Prajekan yang berada di Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Proses untuk menghasilkan molase yaitu diawali dengan penggilingan tebu untuk mengambil air perasannya. Kemudian air tebu dipanaskan hingga akhirnya akan menghasilkan kristal gula. Nah, cairan yang tertinggal setelah kristal gula diambil, itulah yang disebut dengan molase atau tetes tebu. Yang nantinya akan ditampung di kedua tong raksasa ini, yang masing-masing berkapasitas 7.000 ton. Jadi total secara keseluruhan tempat penampungan ini berkapasitas 14.000 ton molase atau tetes tebu. Kemudian molase yang berbentuk cairan kental berwarna coklat itu nantinya akan diangkut menggunakan truk-truk yang datang dari berbagai macam pabrik untuk bahan baku. Mungkin untuk pemanis, seperti kecap atau bahan penyedap. Atau untuk membuat produk-produk lainnya yang menggunakan bahan baku molase. Sekitar abad ke-17, pemerintah Hindia Belanda memperkenalkan tanaman tebu melalui sistem tanam paksa atau biasa disebut kulturstelsel. Tujuan tanam paksa ini untuk mendapatkan hasil bumi yang sebesar-besarnya, termasuk gula yang saat itu sangat laris di pasaran Eropa. Nah, sejak masa itulah berkembang industri gula di Indonesia, khususnya di Jawa Timur ini. Akhirnya pada tahun 1870, tanam paksa dihapus oleh pemerintah Hindia Belanda. Sejak saat itulah, pabrik gula diharuskan untuk menanam tebu sendiri dengan sistem sewa tanah dari petani. Pada tahun 1930, industri gula mulai berkembang pesat, sehingga di Pulau Jawa terdapat 179 pabrik gula dan 16 perusahaan tebu. Sehingga di Pulau Jawa terkenal dengan penghasil tebu kedua setelah Kuba. Nah, di dalam bangunan kecil inilah terdapat mesin untuk menyedot cairan molase dari kereta lori, kemudian dialirkan ke kedua tong besar ini. Melalui pipa-pipa penyaluran. Nah, disinilah ujung rel kereta lori pengangkut tetes tebu berhenti dan menumpahkan tetes tebunya untuk disalurkan ke tong penampungan melalui pipa-pipa besi. Kemudian nantinya truk-truk dari berbagai macam pabrik akan berdatangan ke lokasi ini untuk mengambil molase sebagai bahan bakunya. Inilah salah satu pipa besi yang akan menyalurkan molase ke dalam truk. Gula adalah salah satu penemuan manusia terpenting. Gula kemudian mewarnai sejarah peradaban manusia. Pada awal ditemukan, gula mendadak sangat dibutuhkan, utamanya bagi kalangan atas. Selama ratusan tahun, gula tak sekedar pemanis. Gula dipercaya sebagai obat, simbol, kerajaan, penindasan, diperebutkan, dan bahkan kecanduan. Oke sobat, itulah penelusuran saya kali ini di pabrik gula Prajekan yang berada di Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada kekeliruan bisa diralat di kolom komentar. Jangan lupa ya like, komen, dan subscribe-nya untuk melihat video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.